Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang untuk kali ini kita akan mempelajari bagaimana sih penggunaan daripada si Microsoft Visual Studio ini. Untuk kali ini materi atau topik yang akan kita bahas adalah bagaimana penggunaan fungsi operator baik itu penambahan, penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian ataupun pembagian menggunakan daripada si Microsoft Visual Studio ini. Nah, jadi di sini berarti kita langkah pertama adalah kita ingin membuat sebuah project baru. Sudah, kita ingin membuat sebuah project baru, ya bagaimana cara membuatnya ya terserah. Kita bisa mulai dari sini new project atau bisa kita buat dari sini. Oke, kita buat ya. Nah, kemudian ada muncul seperti ini. Pilih Visual Basic untuk Windows, kemudian Windows Form Application, kemudian namanya. Nah, di sini namanya kita buat fungsi operator. Oke, kemudian kita klik OK. Kemudian setelah klik OK, maka dia akan muncul tampilan seperti ini, yang dimana ini kita lihat dia namanya adalah fungsi operator. Ini sebagai lembar kerja kita, yaitu form 1, yang dimana sini form 1 desain ini kita gunakan untuk mendesain. Nah, pada Solution Explorer, kita lihat pada Solution Explorer ini nanti akan menampilkan form-form yang kita gunakan. Sudah. Nah, di sini properties adalah yang berkaitan dengan objek-objeknya. Jadi nanti kita terkhusus nanti ketika kita ingin pembuatan nama dan juga ingin pembuatan sebuah label. Oke, jadi di sini pertama saya ingin ngajarin dulu contoh, misalnya kita ingin menghitung panjang daripada luas daripada sebuah persegi panjang. Sudah, di sini pertama sekali yang ingin saya ajarkan adalah bagaimana menghitung luas daripada persegi panjang. Oke, jadi di sini kita bisa melihat untuk luasnya kita buat tarik label. Sudah, objek label ini berguna untuk sebagai pembuat judul, terserah mau judul apa. Jadi label ini kita akan buat sebuah judul. Oke. Sudah. Nah, kita di sini bisa langsung rubah teksnya di sini. Lihat pada properties, kemudian pilih pada teks. Di sini dia masih label 1. Oke. Kemudian di sini kita rubah labelnya adalah menghitung luas persegi panjang. Oke. Menghitung luas persegi panjang. Menghitung luas seperti. Nah, di sini tulisannya kan masih default dari bawah. Nah, kalau mau dirubah bisa. Kalau mau kita rubah silahkan aja kita gunakan daripada ini fontnya, kemudian ukurannya itu bisa kita rubah. Jadi nanti silahkan ya belajar sendiri bagaimana cara mengubah. Kita harus ingat dulu untuk menghitung luas persegi panjang itu menggunakan rumusnya adalah panjang dikali dengan lebar. Panjang dikali dengan lebar. Nah, berarti di sini kita masukkan dulu label. Saya gunakan labelnya 3 untuk judul apa? Judul nilai panjang, nilai lebar, dan juga nilai luas. Nilai luas bukan nilai luas. Sudah, kita gunakan 3 label seperti ini. Kemudian di sini saya gunakan adalah sebuah text box. Sudah, lihat dari sini ini sudah bersusun, sudah berurut. Ketika kita gunakan text box, cari aja huruf T, kemudian kita gambarkan seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita kopikan, baru kita pastekan. Otomatis nanti dia bisa di copy paste. Oke. Sudah. Ketika selanjutnya adalah kita membutuhkan button. Sudah. Yang di sini saya gunakan button. Yang dimana button ini berguna untuk memprosesnya. Yang maksudnya gimana? Kita ngambil contoh misalnya pada sebuah aplikasi, pada login ya, login dari misalnya Gmail ataupun login pada Facebook, dimana prosesnya itu digunakan adalah sebuah button, berarti harus diklik. Jadi di sini kita juga akan membuat seperti itu. Kita akan buat seperti itu. Di sini nanti saya akan buat 3 button. Oke. Di sini saya gunakan 3 button untuk prosesnya. Sudah? Nah, di sini berarti labelnya harus kita rubah. Yang ini teksnya, teks pada label 2, 4 dan 3 ini harus kita rubah. Berarti di sini adalah input nilai panjang. Kita geser.
Sudah. Yang kedua di sini juga tetap sama, input nilai lebar. Kemudian sini yang kita buat adalah luas persegi panjang. Kita geser juga lagi, jadi biar sejajar. Nah, jadi di sini kalau untuk mendesainnya biar nampak sejajar atau tidak, lihat aja nih garis-garis birunya. Nah, kalau dia ini biru ke samping ini berarti dia sudah sejajar. Kalau dia biru ke samping yang ke bawah ini berarti dia juga sejajar. Oke ya, kemudian sini buttonnya. Nah, untuk button teksnya juga kita rubah. Di sini proses. Yang dimana proses ini berguna untuk menghitung daripada nilai luasnya. Sudah. Teks ini berguna untuk proses ini berguna untuk menghitung nilai luasnya. Berarti di sini baru. Oke. Baru di sini kita gunakan nanti untuk menghitung ulang. Jadi setelah kita proses, ketika kita klik baru maka dia nanti akan mengulang lagi untuk proses penghitungannya. Kemudian di sini adalah keluar. Oke. Sudah, berarti desainnya seperti ini. Berarti di sini kita gunakan label, button, text box. Nah, kita rubah teksnya terlebih dahulu. Setelah kita rubah, selanjutnya kita rubah name-nya. Name untuk objek yang dimana name untuk objek ini berguna untuk proses pemanggilan. Pada kita membuat codingnya, membuat sebuah programnya. Caranya gimana? Kita lihat di sini, kita klik dulu objeknya ini. Kemudian setelah kita klik, kita cari name-nya. Sudah, kita cari name-nya. Kemudian sini kita rubah. Nah, sebenarnya untuk pembuatan name kalau diingat pada mata kuliah sebelumnya tentang logika dan algoritma, kita sudah belajar tentang namanya variabel, yang dimana variabel itu adalah memudahkan di dalam pemanggilan atau pemberian sebuah nama. Begitu juga dengan ini. Nah, sebenarnya ini sudah ada nama gitu. Namanya adalah textbox 1. Permasalahannya adalah ketika nanti kita butuh banyak textbox, ketika kita menggunakan banyak textbox misalnya 5, 6, 7 bahkan sampai dengan 10, ketika kita ingin memanggilnya tentu akan kebingungan. Kenapa? Textbox 1 ini untuk mana? Textbox 2 untuk apa? Jadi di sini gunanya adalah untuk memudahkan kita mengingat textbook yang kita gunakan. Jadi di sini kita buat aja panjang. Kemudian di sini kita buat lebar. Kemudian di sini kita buat luas. Kemudian di sini kita buat proses. Kemudian baru dan terakhir keluar. Oke. Berarti ada 3 ya. Yang ini label ini tidak usah kita buat name-nya. Jadi kalau dia label, apapun ceritanya, mau seberapa banyak pun labelnya, tidak usah kita gunakan name-nya, kecuali kita ingin melakukan proses pada labelnya tersebut. Oke, kemudian setelah ini berarti kita masuk ke dalam form load-nya, yang dimana ini kan dia form 1 desain. Form 1 desain berarti di sini kita akan menggambarkan atau kita akan mendesain daripada aplikasi yang kita gunakan. Nah, bagaimana cara kita untuk masuknya? Caranya adalah double klik di sini di tempat yang kosong, jangan kena objek. Ini objek ya, ini objek. Di double klik di tempat yang kosong seperti ini, maka nanti dia akan masuk seperti ini. Ini masuk kita ke dalam form 1 VB-nya atau form 1 load-nya. Oke. Sudah. Nah, langkah pertama yang harus kita buat di sini, saya gunakan adalah sebuah sub bersih. Saya buat sub bersih atau prosedur baru. Sudah, sub ini adalah sebuah kelompok baru atau prosedur baru atau proses baru, yang dimana sub bersih ini adalah untuk menghapus dari ketiga ini. 1, 2, 3. Sudah. Jadi nanti setelah kita proses, nanti kan pasti ada isinya. Bagaimana cara menghapusnya? Menghapuskan berarti ada sebuah harus proses lagi. Jadi di sini saya buat panjang titik teks sama dengan petik 2 kali, kemudian enter. Sudah. Jadi sebenarnya cara mudahnya kita ketikkan aja seperti ini, kemudian kita tekan tab, titik, teks, sudah ada teks, kemudian langsung aja kita tab sama dengan petik 2, yang terakhir adalah luas titik teks. Oke. Nah, jadi salah satu kemudahan pada Visual Studio ini adalah kita tidak usah perlu mengetik semua. Ketika dia sudah muncul yang kita cari, kita tinggal tekan tab aja, nanti dia otomatis akan muncul. Nah, jadi sini sub bersih ini seperti ini. Oke ya. Sub bersih ini seperti ini. Semua sub
semua sub yang kita buat harus kita panggil pada form 1 load. Sudah, semua sub yang kita buat itu harus kita panggil pada form 1 load. Berarti di sini kita buat adalah call, apa yang kita call? Bersih. Kenapa? Karena namanya di sini adalah bersih. Jadi di sini kita call adalah si bersihnya. Jadi kita panggil adalah si sub bersihnya. Nanti tidak usah kita ikut sub. Kemudian setelah itu kita ingin melakukan sebuah proses, dalam arti sebuah proses ketika kita inputkan nanti, kita inputkan nilai panjang, kemudian kita input nilai lebar, kemudian kita klik tombol proses ini, maka nanti luasnya akan muncul. Caranya gimana? Kita double klik button ini. Sudah, button proses ini kita double klik, maka dia akan muncul proses klik. Yang artinya adalah prosesnya di sini adalah sebuah klik ketika kita klik tombol. Caranya gimana? Oke. Berarti di sini kita akan mencari nilai luas. Sudah? Berarti di sini akan cari kita nilai luas. Caranya berarti gimana? Berarti di sini adalah caranya adalah berarti di sini tadi untuk hasil luasnya itu akan berada pada di sini. Berarti di sini kita buat adalah luas titik teks sama dengan yang dimana untuk mencari nilai luas adalah kita mengalihkan nilai yang berada pada panjang dikalikan dengan yang berada pada lebar. Sudah, berarti di sini panjang titik teks dikali dengan lebar titik teks. Oke, luas titik teks, panjang titik teks. Oke ya. Kemudian setelah kita jalankan, maka akan muncul proses seperti ini. Cara menjalankannya adalah kita bisa tekan. Untuk cara menjalankannya adalah kita bisa tekan F5 atau kita bisa tekan tombol ini. Terserah kita menggunakan yang mana. Sudah, bisa tekan F5 atau tekan tombol ini ya. Kita tekan F5. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Berarti di sini seperti tadi saya bilang, untuk menghitung luasnya adalah kita inputkan nilai panjangnya. Kita inputlah contoh nilai panjangnya adalah 5, kemudian nilai lebarnya adalah 6. Kemudian untuk mendapatkan luas persegi panjang adalah kita klik tombol proses, maka dia akan muncul. Nah, seandainya kita ingin menghitung yang baru, ini kan nggak bisa. Berarti di sini kita harus prosesnya pada tombol baru. Ketika klik tombol baru, maka ini akan terhapus semua. Caranya gimana? Kita close. Sudah. Kemudian kita double klik button baru ini. Baru di sini kita buat adalah kita call si bersihnya. Yang dimana ketika kita menekan tombol baru tadi, berarti kita akan menjalankan proses yang ini, yaitu kita menghapus nilai panjang, lebar, dan luas. Berarti di sini kita balikan adalah panjang titik fokus. Yang maksudnya gimana? Ketika kita klik bersih, maka nanti kursor akan masuk ke dalam si objek yang pertama, yaitu si panjang yang ini. Kemudian yang keluar kita gunakan adalah N. Oke. Nah, berarti di sini kita jalankan, kita tekan F5. Kita input di sini misalnya 5, kemudian sini 6, kita klik proses, maka hasilnya 30. Kita ingin menghitung lagi, Kita klik baru. Sudah? Ya seperti saya bilang tadi, pada button baru tadi adalah kita menggunakan menjalankan proses si sub baru, yang mana menghapuskan nilai ini dan juga memindahkan fokus kita ke sini yang panjang. Berarti ini kita menghitung yang baru 3, kemudian 8, kemudian proses. Berarti begitulah seterusnya ketika kita ingin menggunakan proses fungsi operator pada ini. Kemudian kita klik button keluar. Kemudian kita klik button keluar. Nah, begitu contoh untuk bagaimana menghitung luas persegi panjang. Nah, di sini saya ingin mengajarkan lagi bagaimana untuk kasus yang mungkin yang lebih panjang. Nah, di sini saya akan membuat kita tidak menggunakan project baru. Nah, kita di sini kita tambahkan aja lah Windows Form baru. Berarti sini kita buat sebuah Windows Form. Cara menambahkannya ya project, kemudian add Windows Form. Sudah, ketika dia seperti ini, kemudian pilih yang Windows Form. Name-nya tetap Windows 2, kemudian add aja. Oke, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, lihat pada Solution Explorer, dia muncul sebuah form baru, yaitu form 2. Nah, di sini ya kita lihat. Nah, di sini saya ingin menghitung nilai luas
Di sini saya ingin menghitung nilai dari mahasiswa, yaitu nilai kehadiran, tugas, kemudian kita ingin menghitung nilai akhir dari seorang mahasiswa, yang dimana nilai akhir dari seorang mahasiswa ini berdasarkan dari nilai kehadiran, nilai etika, nilai tugas, nilai UTS, dan juga nilai UAS. Berarti ada 5 komponennya. Nah, berarti di sini kita akan menghitungnya. Kita buat, kita kecilin aja, error listnya kita kecilin biar desainnya kita bisa lebih besar. Oke ya, kita buat seperti ini. Oke, seperti ini. Berarti seperti saya bilang tadi, kita gunakan label. Nah, di sini saya ingin gunakan 9 label kalau tidak salah. Kita tarik dulu label 1. Seperti saya bilang tadi, kopikan baru pastekan. Di sini ada 9 label yang ingin saya gunakan. Kita susun terlebih dahulu label-labelnya. Nanti kegunaannya untuk apa aja nanti bisa kita lihat ya. Ada 9 label di sini. Sudah. Kemudian di sini saya gunakan buttonnya 3. Sama nanti button proses baru dan juga keluar. Ada 3 button yang digunakan. Kemudian di sini kita akan menggunakan sebuah objek baru, yaitu combo box. Di sini saya gunakan untuk combo box. Oke. Kemudian text box sisanya adalah text box. Text boxnya berarti ada 8 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Jadi berarti tinggal kita susun seperti ini. Oke, objek-objeknya sudah kita gunakan, objek-objeknya sudah kita panggil pada lembar kerja desain kita. Selanjutnya adalah kita ingin merubah teks dan juga name-nya. Oke, kemudian di sini npm. Baik, yang saya rubah adalah teksnya. Kemudian di sini adalah nama. Kemudian di sini adalah mata kuliah. Kemudian di sini nilai kehadiran, nilai etika, kemudian nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, kemudian nilai akhir. Nah, untuk buttonnya di sini sama seperti tadi, proses, kemudian di sini baru, kemudian di sini keluar. Oke ya. Nah, jadi sini proses yang ingin kita lakukan adalah kita ingin mencari nilai akhir ini. Berdasarkan dari ini, nilai kehadiran, nilai etika, tugas, UTS, dan juga UAS. Yang dimana nilai akhir ini didapat ketika kita klik tombol proses. Jadi ketika kita inputkan terlebih dahulu npm, nama, kemudian kita pilih mata kuliah. Kita inputkan nilai kehadiran, etika, tugas, UTS, dan juga UAS. Kemudian setelah kita klik proses, maka nanti nilai akhirnya akan muncul. Jadi nilai akhir ini kita muncul adalah ketika kita klik button proses. Sudah ya? Ketika kita klik button proses. Jadi di sini yang button baru ini gunanya sama seperti tadi untuk menghapus semuanya. Kemudian yang ini untuk keluarnya. Sudah? Berarti di sini sama name-nya pada text box yang ini, text box yang di atas ini. Text box yang pertama ini kita rubah adalah name-nya. Berarti di sini untuk memudahkan kita buat di sini adalah npm. Kemudian di sini adalah nama. Di sini adalah mata kuliah. Kemudian di sini buat hadir. Kemudian di sini buat etika, tugas, UTS, UAS, akhir. Kemudian di sini adalah proses, baru, keluar. Oke. Nah, jadi
yang perlu diingat adalah pembuatan namanya itu terserah, tidak harus sama dengan yang saya buat, terserah ya. Terserah mau gimana, yang penting adalah memudahkan untuk proses pemanggilannya. Sudah, setelah kita buat desain seperti ini, setelah sudah kita ibaratnya sudah kita rubah name dan juga teksnya, sama seperti tadi kita masuk ke dalam form loadnya. Kita double klik di sini. Masuk ke dalam form 2 load. Kita buat sub bersih, ini wajib untuk memudahkan kita menghapus. Tadi apa aja? npm text, kemudian nama, kemudian tadi ada mata kuliah, kemudian nama mata kuliah tadi ada hadir, kemudian etika, kemudian setelah etika ada tugas, UTS, UAS, yang terakhir adalah akhir. Nah jadi di sini sebenarnya ini adalah nama-nama daripada objek-objek yang sudah kita rubah name-nya tadi. Jadi di sini saya ingin manggil daripada si nama-nama yang sudah kita buat, yang sudah kita rubah name-nya pada objeknya. Kita call bersih. Sudah kita call bersih. Jadi ketika kita menjalankannya nanti di sini sudah terhapus kosong semua. Nah, jadi di sini tadi seperti saya bilang tadi, setelah kita inputkan nilai kehadiran, etika, tugas, UTS dan juga UAS, dan kita klik button prosesnya ini, maka akan muncul nilai akhir. Berarti nanti kita double klik prosesnya ini, kita double klik prosesnya. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah kita ingin mengambil 10% dari etika, kemudian 10% dari 10% dari kehadiran, 10% dari etika, 30% dari tugas, kemudian 20% dari UTS dan juga 30% dari UAS. Jadi totalnya di sini adalah 100%. Jadi di mana nilai akhir ini didapatkan dari 10% dari nilai kehadiran, 10% dari etika, 30% dari tugas, 20% UTS, 30% dari UAS. Dan yang terakhir adalah prosesnya. Berarti di sini kita double klik dulu pada button prosesnya ini. Maka dia akan muncul seperti ini. Oke, berarti tadi akhirnya di akhir ya. Akhir titik teks. Sudah. Berarti di sini kita mengambil nilai value. Sudah. Kita mengambil nilai dari value. Value dari mana? Kita mengambil value dari, berarti tadi kita buat adalah 10% ya. Berarti 10/100. 10/100 kita kalikan dengan hadir titik teks. Yang maksudnya adalah kita ingin menampilkan nilai dari mana? Kita mengambil 10%. Berarti kita ngambil 10/100 daripada nilai hadirnya. Oke. Kemudian sama yang sampai dengan akhirnya juga seperti itu, berarti 10/100 dikali dengan nilai apa? Nilai etika titik teks. Kemudian kita tambah. Kemudian tadi 30/100 ya, dikali tugas, oke. Kemudian kita kalikan lagi ditambah. Kemudian UTS selanjutnya adalah 20/100 dikali UTS titik teks. Kemudian yang terakhir adalah kita ngambil 30/100 dikali dengan nilai UAS titik teks. Oke. Nah, di sini saya enterkan terlebih dahulu ya. Jadi biar mudah. Jadi di sini kita lihat untuk akhir nilai, di mana nilai akhir ini yang dimana kita dapatkan dia diambil nilainya 10%, diambil nilainya 10% dari nilai kehadiran, diambil nilainya 10% dari nilai etika, diambil nilainya 30% dari nilai tugas, diambil nilainya 20% dari nilai UTS, dan juga diambil nilai 30% dari nilai UAS. Jadi sebenarnya kita prosesnya tuh di sini. Berarti di sini ada proses penambahan ataupun proses perkalian. Kemudian di sini baru berarti ini menghapuskannya, berarti tinggal kita call bersih. Kemudian tadi npm titik fokus, yang artinya adalah ketika klik tombol bersih maka dia akan
otomatis nanti kursornya akan berada di sini. Kemudian keluar kita buat adalah N. Sudah. Sebelum kita menjalankannya, sebelum kita menjalankannya, tadi kan kita masih form 1, kita ingin menjalankan form 2. Sebelum kita menjalankannya, kita rubah dulu untuk startnya. Caranya gimana? Klik project. Kita klik project ini, kemudian pilih fungsi operator ini fungsi operator adalah namanya ya, nama projectnya. Kita pilih yang ini, yang bawah ini. Kemudian start up from-nya. Nah, di sini kita rubah. Di sini kita rubah, berarti kita sini adalah form 2. Nah, ini sebenarnya gunanya ini adalah untuk proses di mana untuk proses ketika kita ingin menampilkan form mana yang terlebih dahulu. Kita ingin menampilkan form mana yang terlebih dahulu. Oke, ini kita hapus. Sudah? Kemudian kita jalankan. Oke, saya ngasih contoh dulu ya. Seandainya ini tidak kita rubah, masih form 1 ya, ini masih form 1. Ketika kita jalankan, maka dia akan tetap muncul yang menghitung luas persegi panjang tadi. Menghitung luas persegi panjang. Nah, tadi kan kita ingin menampilkan si form 2 tadi. Kita ingin menampilkan form 2 ini. Kita ingin menampilkan form 2 ini yang untuk menghitung nilai mahasiswa. Jadi di sini seperti yang tadi sudah diajarkan adalah kita rubah start up formnya. Kita rubah ini form 2. Kemudian kita jalankan. Oke, maka tadi hasilnya seperti ini. Contohnya kita inputkan misalnya npm 1111 573. Oke, di sini ada satu kelupaan. Di sini ada satu kelupaan. Di sini kita belum membuat mata kuliahnya. Sudah. Di sini kita belum membuat mata kuliahnya. Bagaimana sih cara membuat mata kuliahnya? Oke. Berarti di sini kita buat sebuah sub baru. Sudah, sub matkul. Sudah, yang dimana ini untuk mengisi mengisi isian daripada si combo box ini, combo box si mata kuliah. Bagaimana caranya? Oke, di sini caranya adalah kita tadi buat adalah mata kuliah titik, bukan teks, yaitu items add. Kemudian kita buat sebenarnya misalnya algoritma, logika dan algoritma. Kemudian mata kuliah titik items add. Kemudian kita buat misalnya bahasa Inggris. Oke. Kemudian yang selanjutnya yang kita buat 3 aja ya. Items add. Kita buat di sini misalnya agama. Nah, saya jelaskan. Di sini kita buat tetap sub baru, sub matkul, yang dimana sub ini gunanya adalah kita ingin menambahkan item pada si combo box tadi. Nah, jadi di sini fungsi combo box adalah kita ingin menampilkan memilih. Jadi gunanya combo box adalah ketika kita pilih jalankan combo box tadi, kita bisa dilakukan proses pemilihan. Kalau text box kan berarti hanya ingin kita menginput ataupun menampilkan. Tapi pada combo box adalah kita bisa memilih itemnya. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kita menambahkan item-item pada combo box tadi. Bagaimana cara kita menambahkan item-item pada combo box. Nah, di sini mata kuliah adalah nama dari combo boxnya. Mata kuliah adalah nama daripada si combo boxnya. Kemudian mata kuliah ini adalah nama daripada combo boxnya. Kemudian items add. Berarti di sini kita ingin menambahkan items ke dalam si combo box. Jika dia sifatnya adalah string, sudah. Jika sifatnya adalah string, maka kita harus menambahkan petik 2 seperti ini. Kalau dia tidak kita gunakan seperti ini, maka dia tidak akan bisa terbaca. Nah, jadi dia wajib kita buat dengan petik 2 seperti ini. Oke, kemudian setelah kita buat seperti itu, jangan lupa kita call juga. Kita call di sini adalah matkul. Kenapa? Kalau dia tidak di call, maka tadi nanti tidak akan muncul. Oke, kemudian kita jalankan. Ya, baru di sini kita akan memilih logika mata untuk mata kuliahnya. Berarti di sini kita membuatkan npm 1111 573. Kemudian di sini namanya itu Dito Putra Utomo. Kemudian sini kita
anggaplah agama, kemudian 100, tugasnya misalnya 85, kemudian UTS-nya 75, UAS-nya 80. Oke. Kemudian sini kita klik untuk prosesnya. Maka dia akan muncul nilainya 84,5. Seandainya kita ingin menghapuskan lagi, kita ingin mengulang lagi, oke, kita klik baru aja, maka dia otomatis akan terhapus. Berarti 11 573. Kemudian sini Dito Putra Utomo. Kemudian di sini kita pilih misalnya bahasa Inggris, ya kehadiran misalnya 100, etikanya 100, nilai tugasnya 80, UTS-nya 70, UAS-nya 75. Kemudian kita klik prosesnya lagi. Oke, berarti sudah otomatis sudah muncul nilai akhirnya. Oke, baru kita klik baru untuk menghapusnya, kemudian kita klik keluar. Nah, begitulah kira-kira penjelasan penggunaan daripada fungsi operator pada Microsoft Visual Studio.